One more time. Put everything one more time. We only have to do it one more time. Let's create. Very simple, smart. Second thing, just stay short and communicate. Kapten utama timnas Indonesia memang cuma satu, yaitu Jay Itzes. Namun, yang membuat para pengamat sepak bola di kawasan ASEAN mulai keheranan adalah kenyataan bahwa Indonesia sekarang seperti memiliki banyak sosok kapten sekaligus di dalam satu tim. Saat Jay Itzes terpaksa absen akibat mengalami cedera tumit ketika membela klubnya, Sassuolo, ban kapten tidak menjadi rebutan atau memicu kebingungan, melainkan langsung diberikan kepada Rizky Ridho. Menariknya lagi, ketika Rizky Ridho ditarik keluar di tengah pertandingan, ban kapten tersebut berpindah lengan dengan mulus kepada Kevin Dix. Tidak ada riak kebingungan ataupun kekosongan kepemimpinan di atas lapangan. Fenomena kepemimpinan yang jauh lebih menarik justru terjadi di balik layar, tepatnya di dalam ruang ganti pemain. Dalam video eksklusif di balik layar Timnas Indonesia, terlihat jelas bagaimana Emil Audero mengambil inisiatif untuk memberi arahan taktis kepada tim. Tak lama berselang, Joey Pelupessy menyambung dengan mengingatkan rekan-rekannya tentang pentingnya menjaga disiplin permainan sepanjang laga. Kevin Dix pun tidak tinggal diam. Ia maju membakar semangat dan mentalitas bertarung rekan-rekannya, sementara Maarten Paes ikut memberikan motivasi kuat sesaat sebelum pertandingan dimulai. Fenomena kepemimpinan kolektif ini memicu akun @idnabroad untuk menyebut bahwa skuad Garuda saat ini benar-benar dipenuhi oleh para pemain dengan kualitas kapten material. Sosok pemimpin tidak lagi berpusat pada Jay Itzes seorang, melainkan tersebar pada figur-figur tangguh seperti Kevin Dix, Emil Audero, Joey Pelupessy, Maarten Paes, hingga bek lokal berpengalaman Rizky Ridho. Keberadaan para pemimpin ini disinyalir menjadi alasan kuat mengapa media-media olahraga di Malaysia mulai menyebut Indonesia sebagai proyek sepak bola paling menarik dan potensial di kawasan Asia Tenggara saat ini. Bahkan, media papan atas Vietnam kini tidak ragu lagi untuk langsung menjagokan skuad Garuda sebagai kandidat terkuat untuk menjuarai kompetisi akbar FIFA ASEAN Cup 2026. Hal inilah yang memicu opini di kalangan pengamat ASEAN bahwa timnas Indonesia seolah-olah sedang mengaktifkan kode curang atau cheat code, sebab di saat tim nasional negara lain berjuang menemukan satu kapten yang ideal, Indonesia justru memiliki 6 hingga 7 pemimpin sekaligus yang siap bersuara di dalam ruang ganti yang sama. Jika ada pihak yang masih mempertanyakan mengapa para penggemar sepak bola tanah air begitu gencar menyebut timnas Indonesia saat ini memiliki banyak kapten, maka jawabannya terpampang nyata pada rekaman video di balik layar yang diambil selama agenda FIFA Matchday pada Juni 2026. Hal yang sangat menarik dari rekaman tersebut adalah dinamika ruang ganti yang hidup, di mana pihak yang paling vokal berbicara dan mengarahkan strategi bukanlah tim pelatih, melainkan inisiatif dari para pemain itu sendiri. Menjelang laga krusial menghadapi Oman, Emil Audero dengan tegas mengingatkan seluruh skuad untuk bermain secara sederhana namun cerdas, serta menekankan pentingnya menjaga jarak antar lini agar tim tetap solid dan mampu bertarung sebagai satu kesatuan yang utuh. Setelah Emil selesai berbicara, Joey Pelupessy mengambil alih perhatian ruang ganti untuk meminta seluruh pemain menaruh kepercayaan penuh pada sistem permainan yang telah mereka latih bersama di bawah arahan John Hartman. Joey menekankan agar tim tetap fokus, berkomunikasi dengan baik dalam radius 20 meter, bergerak serempak saat melakukan tekanan, dan menyudahi musim kompetisi ini dengan hasil yang sangat baik. Ia juga mengingatkan skema pertahanan untuk memaksa lawan mengarahkan bola ke sisi kiri sesuai dengan taktik yang sudah dipersiapkan secara matang. Beberapa saat sebelum melangkah keluar menuju lapangan pertandingan, suasana semakin membara ketika Kevin Dix berdiri kokoh di tengah-tengah lingkaran pemain sambil memegang bendera merah putih. Bek tangguh yang berkarir di Borussia Mönchengladbach tersebut memberikan suntikan motivasi yang membakar adrenalin. Ia mengajak seluruh skuad untuk menikmati jalannya pertandingan dan memberikan segala kemampuan terbaik yang mereka miliki demi kehormatan negara, diri mereka sendiri, dan juga untuk sang pelatih. Kevin menegaskan misi mereka untuk mengalahkan Oman demi membawa pulang kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menariknya, pemandangan serupa kembali terulang sebelum laga kontra Mozambik, di mana Kevin kembali maju ke depan untuk memimpin briefing tim. Setelah Kevin selesai, giliran penjaga gawang Maarten Paes yang angkat bicara untuk mengingatkan skuad akan pentingnya menyalurkan energi positif, menjaga komunikasi yang intens, serta mempertahankan konsentrasi penuh sejak menit pertama ditiupkan. Maarten membakar semangat dengan mengingatkan bahwa mereka hanya perlu berjuang habis-habisan satu kali lagi demi mematahkan momentum lawan sebelum jeda musim panas, agar tidak ada penyesalan yang dibawa saat berlibur nanti. Fakta ini menegaskan bahwa dalam satu ruang ganti timnas Indonesia, terdapat figur-figur mapan seperti Emil Audero, Joey Pelupessy, Kevin Dix, dan Maarten Paes, yang semuanya memiliki keberanian serta kapasitas untuk mengambil peran kepemimpinan secara bergantian. Kondisi skuad Garuda yang dipenuhi pemain berkarakter kapten material ini juga diakui oleh para netizen di media sosial, yang menyebut bahwa Indonesia kini memiliki banyak kapten kecil di ruang ganti. Ini merupakan sebuah aset non-teknis yang sangat berharga, sesuatu yang tidak akan pernah terlihat dalam lembar statistik pertandingan, namun memiliki peran yang sangat krusial dan menentukan ketika tim harus melewati momen-momen sulit di atas lapangan. Kekuatan kepemimpinan timnas Indonesia justru bersinar paling terang di saat kapten utama mereka terpaksa absen. Ketidakhadiran Jay Itzes dalam agenda FIFA Matchday akibat cedera tumit, nyatanya sama sekali tidak membuat Indonesia kehilangan arah atau kekurangan figur pemimpin. Terbukti saat melawan Oman, peran pemimpin di lapangan langsung diambil alih oleh Rizky Ridho yang dipercaya mengenakan ban kapten. Ketika Rizky Ridho harus digantikan, kepemimpinan tersebut langsung diteruskan oleh Kevin Dix tanpa ada penurunan stabilitas tim. Situasi ini menjadi bukti otentik bahwa timnas Indonesia era sekarang tidak lagi bergantung pada satu sosok sentral saja.
Banyak netizen yang sepakat dengan pandangan ini, termasuk akun @rahman yang menulis bahwa karakter kepemimpinan kolektif ini adalah aset berharga yang kerap luput dari analisis statistik. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Rizky Ridho, seorang pemain yang tumbuh dan besar dari kompetisi sepak bola lokal, namun mampu tampil luar biasa dan tetap mendapatkan rasa hormat yang tinggi dari para pemain diaspora. Media seperti Garuda Magazine turut mengamini dengan menyebut timnas sekarang kaya akan kapten kecil di ruang ganti, sementara CFC LDN 1905 menilai perbedaan paling mencolok antara skuad timnas saat ini dengan beberapa tahun lalu adalah melimpahnya pemain yang memancarkan aura pemimpin yang kuat. Komentar senada juga datang dari Ed Gading yang menyatakan bahwa JITSES kini tidak lagi berjuang sendirian sebagai pemimpin di ruang ganti. Bahkan, akun @tonibong25 menambahkan bahwa daftar pemimpin tersebut sebenarnya masih kurang, karena sosok seperti Tom Hey pun sangat layak dikategorikan sebagai pemain dengan karakter kapten yang kuat. Oleh karena itu, ketika JITSES harus menepi karena cedera, kestabilan tim tetap terjaga karena di lapis kedua masih ada Rizky Ridho, Kevin Dix, Emil Audero, Joey Pelupesi, Martin Pais, hingga Tom Hey yang selalu siap sedia mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan kapanpun dibutuhkan. Pandangan para pengamat sepak bola di kawasan ASEAN terhadap timnas Indonesia kini telah bergeser secara drastis. Pengakuan atas lonjakan kualitas ini datang langsung dari Malaysia dan Vietnam, yang selama ini menjadi rival terberat Garuda di Asia Tenggara. Dalam sebuah sesi wawancara bersama media Astro Arena Malaysia, asisten pelatih timnas Indonesia, Simon Grayson, secara terbuka mengungkapkan rasa terkejutnya saat pertama kali melihat langsung kualitas yang dimiliki oleh skuad Garuda. Ia menunjukkan fakta bahwa para pemain Indonesia saat ini aktif bermain di kompetisi-kompetisi kasta tertinggi Eropa mulai dari Serie A Italia, Liga 1 Prancis, Eredivisie Belanda, hingga kompetisi Championship di Inggris. Simon bahkan tanpa ragu memuji level permainan yang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia dengan sebutan sangat-sangat bagus, yang didukung oleh rasa persatuan tim yang luar biasa. Pembawa acara di Astro Arena juga tidak ketinggalan memberikan pujian dengan melabeli Indonesia sebagai proyek pengembangan sepak bola yang paling menarik dan menjanjikan di Asia Tenggara saat ini, karena grafik perkembangan Garuda dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan lompatan kualitas yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sentimen positif tersebut semakin diperkuat setelah Indonesia sukses menumbangkan Oman dengan skor meyakinkan 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Media kenamaan Vietnam, PLO.vn, yang mengutip pernyataan resmi dari FIFA, bahkan menuliskan analisis bahwa Indonesia kini sangat layak menyandang status sebagai kandidat terkuat untuk menjuarai turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Hal yang paling menarik perhatian adalah tindakan media Vietnam tersebut yang sampai memberikan julukan Belanda 2-3-0 kepada timnas Indonesia. Julukan ini disematkan karena banyaknya pemain di dalam skuad Garuda yang memiliki karir cemerlang di benua Eropa serta kualitas permainan modern berkelas dunia yang berhasil mereka tampilkan di lapangan. Media Vietnam tersebut juga menilai bahwa skuad yang berada di bawah asuhan pelatih John Hartman saat ini sudah memiliki kedalaman dan kekuatan yang lebih dari cukup untuk meruntuhkan dominasi tradisional Thailand dan Vietnam di kawasan ini. Artinya, ketika para penggemar sepak bola di Indonesia membicarakan nama-nama besar seperti JITSES, Kevin Dix, Emil Audero, Tom Hey, ataupun Martin Pais, popularitas dan kualitas mereka ternyata tidak hanya menjadi konsumsi domestik semata. Para pengamat sepak bola di Malaysia kini dipaksa untuk mengakui keunggulan kualitas Garuda, sementara media-media di Vietnam mulai melihat Indonesia sebagai ancaman paling nyata dan menakutkan dalam gelaran FIFA ASEAN Cup 2026 mendatang. Ajang FIFA ASEAN Cup 2026 diprediksi akan menjadi panggung pembuktian yang sangat sempurna bagi kekuatan baru timnas Indonesia. Berbeda dengan turnamen Piala AFF di masa lalu, kompetisi kali ini telah resmi dimasukkan ke dalam kalender resmi FIFA Matchday. Regulasi ini membawa keuntungan besar, karena setiap klub profesional di belahan dunia manapun memiliki kewajiban regulasi untuk melepas pemain mereka demi membela tim nasional. Kondisi ideal ini membuka peluang selebar-lebarnya bagi pelatih John Hartman untuk meracik dan menurunkan komposisi skuad terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Nama-nama bekan seperti JITSES, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Emil Audero, Martin Pais, Joey Pelupesi, Tom Hey, hingga bek anyar oleh Romeni memiliki potensi besar untuk berkumpul dan bermain bersama dalam satu turnamen yang sama. Keuntungan bagi timnas Indonesia semakin berlipat ganda karena seluruh rangkaian pertandingan di Divisi 1 direncanakan akan disandarkan di Jakarta. Dengan demikian, skuad Garuda tidak hanya akan tampil dengan kekuatan penuh bertabur bintang, tetapi juga akan mendapatkan suntikan moral yang luar biasa dari atmosfer gemuruh puluhan ribu supporter fanatik yang memadati stadion kandang mereka sendiri. Di sisi lain, turnamen ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi guna merealisasikan target besar yang telah dicanangkan oleh PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menetapkan target ambisius untuk membawa peringkat timnas Indonesia kembali menembus posisi 100 besar dalam ranking dunia FIFA. Berkat kemenangan beruntun atas Oman dan Mozambik, posisi Garuda kini telah melesat naik ke peringkat 118 dunia. Alasan-alasan kuat inilah yang membuat media Vietnam, PLO.vn, mulai memperhitungkan Indonesia sebagai calon jawara terkuat dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Kombinasi antara skuad yang dihuni oleh para pemain Liga Top Eropa, melimpahnya figur pemimpin bermental baja di ruang ganti, keuntungan penuh sebagai tuan rumah, serta motivasi tinggi untuk terus mendongkrak ranking FIFA, membuat Indonesia saat ini memiliki modalitas tim yang tidak dimiliki oleh negara rival manapun di Asia Tenggara. Jika seluruh faktor pendukung ini berhasil disatukan dengan strategi yang tepat di atas lapangan, maka sangat wajar apabila pengamat sepak bola mulai menita timnas Indonesia seolah-olah memiliki sebuah kode curang khusus dalam perjalanan mereka menuju tangga juara FIFA ASEAN Cup 2026. Jika menengok ke belakang, perbedaan mendasar sangat terlihat jelas. Jika dulu Indonesia hanya sekadar memiliki materi pemain yang bagus, maka sekarang Indonesia telah bertransformasi menjadi tim yang memiliki banyak sosok pemimpin dalam satu kesatuan skuad. Ketika JITSES harus menepi karena cedera, ada Rizky Ridho yang siap mengomandoi barisan pertahanan. Di saat Rizky Ridho harus keluar lapangan, Kevin Dix selalu siap sedia melanjutkan kepemimpinan tersebut. Sementara itu, di dalam ruang ganti pemain, kehadiran pemain-pemain senior yang syarat pengalaman seperti Emil Audero, Joey Pelupesi, Martin Pais, hingga Tom Hey selalu siap untuk mengambil tanggung jawab dan peran kepemimpinan kapanpun dinamika pertandingan menuntutnya. Faktor-faktor krusial inilah yang membuat para pengamat sepak bola di Malaysia mulai menaruh rasa hormat dan kekaguman yang mendalam terhadap proyek jangka panjang skuad Garuda. Sementara media-media di Vietnam secara terbuka menjagokan Indonesia untuk keluar sebagai juara dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026.
Kekuatan utama yang dimiliki oleh timnas Indonesia hari ini bukan lagi sekadar bertumpu pada kualitas teknis individu para pemain yang berkarir di Eropa, melainkan pada kematangan mentalitas bertarung serta karakter kepemimpinan yang telah tersebar merata di seluruh lini skuad. Kini, hal tersebut menyisakan satu pertanyaan besar yang menarik untuk dinantikan jawabannya. Apakah kode curang berupa keberadaan 6 kapten berlevel Eropa ini akan benar-benar mampu merealisasikan mimpi besar publik sepak bola tanah air dengan membawa timnas Indonesia mengangkat trofi juara FIFA Asian Cup untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola mereka? Di dunia ini, saya akan tetap berada di sini bersamamu sampai pagi yang cerah datang menolak.